Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa kita bisa bersua kembali dalam kajian rutinan kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita pada minggu yang lalu telah kita jelaskan dan telah kita pelajari mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Dalam kajian kita kali ini kita akan menjelaskan atau kita akan mempelajari mengenai sujudus sahwi. Sebelum kita mulai kajian kita, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan pendengar bahwasanya dalam kajian kita yang lalu ada seorang pendengar setia kita bertanya mengenai hadis. Ada sebuah hadis yang mana dalam hadis ini isinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang sholat dan Sayyidina Aisyah datang. Beliau dari luar ingin masuk ke rumah sedangkan pintunya terkunci. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat dan mendengar ketukan pintu dari Sayyidina Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membukakan Sayyidina Aisyah, kemudian kembali kepada sholatnya lagi. Memang dalam kajian kita yang lalu saya katakan bahwasanya saya tidak mengetahui tentang hadis ini, tapi setelah setelah saya murajaah dan dibantu oleh beberapa teman di sini, kita temukan bahwasanya hadis ini adalah hadis sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam sholat seperti yang saya jelaskan tadi, dan Sayyidina Aisyah ketika itu di luar rumah, kemudian beliau masuk mendapatkan pintu terkunci, akhirnya beliau mengetuk, terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibukakan oleh Rasulullah. Dan dalam hadis ini disebutkan bahwasanya pintu itu terletak di arah kiblat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu pintu berada di depannya, terus sama Rasulullah dibukakan. Para syurahul hadis, ulama-ulama yang mensyarahi hadis ini mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gerakan yang sedikit yang tidak membatalkan sholat. Jadi para syurahul hadis mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membukakan pintu untuk Sayyidah Aisyah, adalah gerakan yang sedikit sehingga gerakan ini tidak membatalkan sholat. Ini adalah inti jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang pendengar kemarin, dan pada waktu itu saya memang tidak tahu sama sekali mengenai hadis ini, dan ternyata setelah dicari oleh Ustadz Idrus, beliau menemukan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan setelah kita rujuk kepada kitab-kitab yang mensyarahi hadis ini, para syurah, ulama yang mensyarahi hadis ini mengatakan bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gerakan yang sedikit yang tidak membatalkan sholat. Para pendengar yang saya muliakan, seperti yang saya jelaskan tadi, pelajaran kita atau kajian kita pada malam hari ini adalah mengenai sujud sahwi, dan memang masalah sujud sahwi ini adalah masalah yang agak rumit, maka perlu untuk konsentrasi dalam mengkaji masalah ini. Imam Abi Suja rahimahullahu taala, beliau berkata, wal matruku minas sholati salasatu asya'a, fardun wa sunnatun wa hay'atun. Fal fardu
la yanubu anhu sujudus sahwi bal indakarahu waz zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi wa sajada lis-sahwi wa sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha wa idza syakka min ar-raka'ati bana 'ala al-yaqin wa huwa al-aqallu wa yasjudu lis-sahwi wa sujudu sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla salam, yang artinya bahwasanya hal yang ditinggalkan dalam salat itu ada kalanya suatu kefarduan atau suatu sunnah ab'ad atau sunnah hayat. Adapun yang ditinggalkan, jika yang ditinggalkan itu fardu, maka kefarduan yang ditinggalkan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Tetapi kalau orang tersebut ingat, maka dia harus melaksanakan atau mengerjakan rukun yang ditinggalkan tadi, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Wa sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusil fardi. Adapun sunnat ab'ad, jika dia meninggalkan, seseorang yang sholat meninggalkan sholat ab'ad, maka dia tidak boleh kembali untuk mengerjakan sunnat ab'ad tadi kalau dia sudah mengerjakan kefarduan yang sesudahnya. Walakinnahu yasjudu lis-sahwi anha, akan tetapi dia disunatkan untuk sujud sahwi sebagai ganti daripada sunnat ab'ad yang ditinggalkan. Wal hay'atu la ya'udu ilaiha. Adapun sunnah hayat, maka tidak boleh orang yang sholat bila meninggalkan sunnah hayat harus kembali, tidak boleh untuk kembali mengerjakan hayat yang telah ditinggalkan. Dan juga tidak disunatkan untuk sujud sahwi karena meninggalkan sunnah hayat. Wa idza syakka, jika seorang yang sholat ragu-ragu tentang minar rakaati, bilangan rakaat dalam salatnya, bana 'alal yakin, maka dia harus mengambil yang dia yakini, wahwa alqal, yaitu rakaat yang sedikit. Wa yasjudu lisahwi, kemudian dia disunatkan untuk sujud sahwi. Wa sujudu sahwi sunnah, sujud sahwi hukumnya adalah sunnah. Wa mahalluhu qabla salam, dan tempatnya sujud sahwi adalah sebelum salam. Ini adalah nas matan Abi Suja yang akan menjadi kajian kita pada malam hari ini. Sebagaimana yang saya terangkan dalam kajian kita beberapa waktu yang lalu, bahwasanya sholat itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, sholat itu terdiri dari amalan fardu atau rukun. Yang kedua, sunat ab'ad. Sunat ab'ad yaitu tasyahud yang pertama dan membaca qunut pada sholat fajar, sholat subuh. Yang ketiga adalah hayat, sunnah hayat. Adapun fardu jumlahnya adalah 17 kefarduan atau 13 kefarduan. Sebagaimana yang kita terangkan dalam kajian yang lalu, fardunya sholat itu yaitu takbiratul ihram, niat, membaca Fatihah, ruku', i'tidal, sujud. Itu adalah semuanya fardunya sholat. Adapun abadnya sholat adalah tahiyat yang pertama, tasyahud yang pertama, dan membaca qunut pada salat subuh. Adapun hayatnya salat adalah membaca surat setelah Fatihah, membaca takbir untuk intiqalat atau membaca subhana rabbiyal azimi ketika ruku' atau membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Semua itu adalah termasuk dalam kategori hayatnya salat. Lah, sekarang jika yang ditinggalkan oleh orang yang sholat ini adalah salah satu rukunnya sholat. Jika yang ditinggalkan adalah salah satu rukunnya sholat, ada orang meninggalkan salah satu rukunnya sholat. Kalau dia meninggalkan salah satu rukunnya sholat, maka sholatnya batal, tidak sah. Kalau memang dia sengaja untuk meninggalkannya. Karena rukun adalah sebagaimana yang kita sebutkan dalam kajian kita beberapa waktu yang lalu, takrif atau definisi rukun adalah sesuatu yang menjadi amalan sholat
Kalau ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Maka kalau ada orang yang sengaja meninggalkan salah satu rukunnya sholat, sengaja tidak membaca Fatihah, maka sholatnya batal, tidak sah. Ini kalau dia meninggalkan rukun dengan disengaja. Kalau dia meninggalkan rukun tidak disengaja karena lalai atau lupa, kalau orang tersebut ingat sebelum mengerjakan rukun yang seperti rukun yang ditinggalkan, maka dia wajib untuk kembali mengerjakan rukun tersebut. Misalnya bagaimana? Misalnya kalau dia lupa tidak membaca Fatihah, terus sudah rukuk, terus sudah iktidal, terus sudah sujud. Ketika sujud yang pertama, dia ingat bahwasanya dia belum membaca Fatihah. Kalau dia ingat dalam keadaan sujud seperti ini, maka dia wajib untuk berdiri kembali untuk membaca Fatihah. Adapun rukuk yang dia kerjakan, juga iktidal yang dia kerjakan, juga sujud yang dia kerjakan, maka hal-hal tersebut tidak dianggap. Jadi kefarduan yang dia lakukan sebelum dia membaca Fatihah, berarti rukuk, iktidal dan sujud yang dia lakukan itu tidak dianggap sama sekali. Jadi saya ulangi lagi, kalau ada orang yang sedang mengerjakan sholat, terus lupa tidak mengerjakan salah satu rukunnya, seperti dia lupa untuk membaca Fatihah, terus dia langsung rukuk, terus iktidal, terus sujud. Ketika sujud itu dia ingat kalau dia belum membaca Fatihah, maka dia wajib untuk kembali berdiri lagi membaca Fatihah. Kemudian meneruskan sholatnya, rukuk, iktidal dan sujud. Adapun sujud yang dia lakukan dan rukuk yang dia lakukan, maka semuanya tidak dianggap sebelum dia membaca Fatihah. Terus nantinya sebelum salam dia disunatkan untuk sujud sahwi. Ini kalau memang dia meninggalkan salah satu rukunnya sholat sebelum dia mengerjakan rukun seperti itu. Jika dia meninggalkan salah satu rukun sholat, terus ingat. Ingatnya itu ketika dia sudah mengerjakan atau dalam mengerjakan rukun sepertinya. Misalnya bagaimana? Misalnya dalam contoh kita yang tadi, orang tersebut lupa tidak membaca Fatihah, terus langsung rukuk, terus langsung sujud, terus langsung berdiri. Ketika berdiri untuk rakaat yang kedua membaca Fatihah, dia ingat, tadi rakaat pertama saya belum membaca Fatihah. Maka rakaat yang pertama tadi yang tidak ada Fatihahnya itu tidak sah. Maka dia harus menambah satu rakaat lagi. Kemudian sebelum salam dia disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Ini semua kalau dia ingat kalau dia lupa mengerjakan rukun tadi itu sebelum dia selesai sholat. Kalau dia ingat bahwasanya dia tadi telah meninggalkan salah satu rukun, tapi setelah dia salam, bagaimana? Kita lihat kalau zaman atau waktu antara dia ingat dan dia salam itu waktu yang tidak lama, maka dia boleh kembali kepada sholatnya, terus mengerjakan rukun yang dia lupa, terus salam. Gitu. Jadi kalau misalnya dia sholat zuhur misalnya, dia sholat zuhur, ketika sudah salam dia ingat. Ketika sudah salam dia ingat bahwasanya tadi pada rakaat yang keempat yang terakhir tadi saya tidak membaca Al-Fatihah. Kalau antara waktu ingatnya dengan waktu salamnya itu waktu yang tidak lama, maka dia langsung kembali kepada sholatnya, menghadap ke kiblat, terus berdiri, membaca Fatihah, takbir, membaca Fatihah, terus menambah satu rakaat lagi, terus salam. Nanti sebelum salam disunatkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau
waktu antara dia ingat dan salamnya itu sudah lama, atau dia sudah batal, sudah kentut misalnya, atau dia menginjak najis, maka dia harus mengulangi sholatnya. Karena apa? Karena sholat tanpa rukun, sholat tidak sah. Nah, ini tadi kalau memang dia meninggalkan rukun, lupa meninggalkan rukun kalau dia sholat sendirian atau dia jadi imam. Lah tapi kalau dia jadi makmum bagaimana? Kalau dia jadi makmum misalnya, terus ingat bahwasanya, ketika sholat dia ingat bahwasanya dia belum membaca Fatihah pada rakaat yang pertama misalnya. Maka dia harus menambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Tidak boleh kok dia misalnya ingat belum membaca Fatihah, ingatnya ketika sujud, terus sujud bersama imam, terus dia tidak boleh kembali untuk berdiri lagi. Dia wajib untuk ikut dengan imam. Nah, tapi caranya bagaimana? Nanti kalau setelah imamnya salam, baru dia menambah 1 rakaat lagi, dan sebelum salam dia disunatkan untuk sujud sahwi. Ini kalau memang rukun yang dia ragu-ragu atau rukun yang ditinggalkan itu selain takbiratul ihram atau niat. Nah, kalau yang ditinggalkan itu niat atau takbiratul ihram, maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Misalnya dia ketika sholat terus ragu-ragu, loh saya tadi ketika sholat tadi itu niat apa enggak ya? Takbir apa enggak ya ketika pertama kali mulai sholat ya? Nah, kalau ragu-ragu seperti ini, maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Kecuali kalau keraguan-raguan ini langsung hilang, terus dia yakin, oh ya saya tadi sudah niat, maka tetap sah. Tapi kalau keraguan-raguan ini berlangsung lama, maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya, karena dia ragu-ragu akan sahnya sholat itu sendiri. Jadi perlu diketahui, kalau memang keraguan-raguan atau rukun yang ditinggalkan itu adalah niat atau takbiratul ihram, maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Jika dia jadi makmum, mulai pertama sholat bersama imam, rakaat pertama. Ketika rakaat ketiga dia ragu-ragu, loh saya tadi niat enggak ya sholat bersama imam tadi ya, niat enggak ya? Kalau keraguan-raguannya ini lama, maka langsung dia harus harus membatalkan sholatnya, terus niat yang baru, sholat baru, ikut imam ini juga. Karena kalau keraguan tentang niat atau tentang takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Ini adalah kalau memang yang ditinggalkan itu adalah kefarduan atau rukun. Sekarang yang kedua, kalau yang ditinggalkan itu kesunatan, sunat ab'ad. Sunat ab'ad secara garis besar adalah tahiyat yang pertama atau tasyahud awal dan membaca qunut pada sholat subuh atau pada sholat witir pada pertengahan yang kedua pada bulan Ramadan. Jika orang yang sholat itu meninggalkan tasyahud yang pertama, jika ingat kalau dia itu meninggalkan tasyahud setelah dia berdiri tegak untuk menjalankan rakaat yang ketiga, maka dia tidak boleh untuk turun lagi untuk mengerjakan tasyahud. Misalnya kalau sudah berdiri dari rakaat yang kedua pada sholat zuhur misalnya, dia lupa tidak mengerjakan tahiyat yang pertama atau tidak mengerjakan tasyahud yang pertama, langsung berdiri. Sudah berdiri tegak pada rakaat yang ketiga mau membaca Fatihah, dia ingat, loh saya kan belum mengerjakan tasyahud yang pertama. Nah, kalau sudah berdiri, maka dia tidak boleh untuk turun lagi untuk mengerjakan tasyahud yang pertama. Kalau dia turun lagi, sedangkan dia tahu bahwasanya turun kembali kepada tasyahud itu membatalkan sholat, maka batallah sholatnya. Atau dia turun itu lupa kalau hal tersebut membatalkan sholat.
Nah kalau ia ingat, langsung dia harus berdiri dan nantinya harus sujud sahwi. Atau dia lupa tidak membaca kunut. Dia lupa tidak membaca kunut, tapi dia ingat kalau dia tidak membaca kunut itu setelah dia sempurna sujud. Sudah sempurna sujud, kedua tangannya sudah diletakkan di tanah, jidatnya sudah diletakkan di tanah, terus dia ingat bahwasanya dia belum membaca doa kunut, maka tidak boleh berdiri lagi untuk membaca doa kunut, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau berdiri lagi untuk membaca doa kunut, sedangkan dia sudah memasuki sujud secara sempurna, maka sholatnya batal. Kalau dia melakukan hal tersebut dengan amdan, dengan disengaja, maka sholatnya batal. Lah, tapi kalau seandainya dia ingat bahwasanya dia belum mengerjakan tasyahud awal. Lah ingatnya itu ketika dia belum sampai berdiri secara tegak pada tahiyat atau pada rakaat yang ketiga, maka dia boleh kembali untuk turun untuk mengerjakan tasyahud yang pertama. Jadi kalau dia berdiri dari sujud pada rakaat yang kedua, seharusnya kan dia pada salat asar atau salat zuhur ini kan setelah sujud pada rakaat yang kedua dia disunatkan untuk tasyahud awal, untuk tahiyat awal. Tapi dia lupa. Setelah sujud langsung dia bangun, Allahu Akbar. Tapi dia ingat kalau dia meninggalkan tasyahud sebelum punggungnya ini berdiri tegak, maka dia boleh kembali lagi untuk mengerjakan tasyahud. Terus kita lihat kalau ketika dia berdiri itu sudah mendekati berdiri tegak, sudah dekat dengan rukuk misalnya. Jadi kan dia kan berdiri dari sujud, Allahu Akbar, tapi punggungnya ini belum berdiri dengan tegak, maka dia boleh. Nanti kalau kita lihat, kalau dia berdiri itu sudah mendekati kepada berdiri yang tegak, atau sudah lebih dekat kepada rukuk, maka dia disunatkan untuk mengerjakan sujud sahwi sebelum dia salam. Kalau dia berdiri ingat itu setelah sujud terus berdiri sedikit baru mengangkat tangan terus ingat bahwasanya dia belum tasyahud, maka dia boleh tasyahud dan nantinya tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Nah, begitu juga kalau dia misalnya ingat kalau dia meninggalkan kunut ketika dia turun mau sujud terus ingat bahwasanya dia itu belum mengerjakan kunut. Lah, selagi jidatnya ini belum nempel di tanah di tempat sujud, maka dia boleh kembali lagi untuk mengerjakan doa kunut. Apakah dia disunatkan sujud sahwi? Kita lihat kalau dia turunnya itu sudah mendekati kepada sujud, maka dia disunatkan untuk sujud sahwi. Mau sujud, kurang sedikit saja sujud, terus ingat dia belum mengerjakan kunut, maka dia boleh kembali. Lah, kalau turunnya ini, ingatnya ini ketika turun itu sudah mendekati sujud, maka dia nantinya disunatkan untuk sujud sahwi sebelum dia salam. Ini kalau dia sholat sendiri atau sholat menjadi imam. Lah, kalau memang dia menjadi makmum terus lupa menjadi makmum, terus dia lupa tidak mengerjakan tasyahud yang pertama, dia berdiri. Loh, kalau dia melihat imam mengerjakan tasyahud, maka dia wajib untuk kembali mengikuti imam untuk mengerjakan tasyahud meskipun dia telah berdiri secara tegak. Jadi kalau dia misalnya jadi makmum terus dia lupa tidak mengerjakan tasyahud yang pertama, langsung berdiri tegak. Nah, ketika berdiri tegak dia lihat bahwasanya imamnya mengerjakan tasyahud yang pertama, maka dia wajib untuk kembali untuk mengerjakan tasyahud bersama dengan imam. Karena ikut imam itu hukumnya adalah wajib. Kalau seandainya dia tidak kembali, maka batallah salatnya kalau dia mengetahui bahwasanya hal itu membatalkan salat, kecuali kalau dia niat mufarokoh ketika itu, maka berarti dia sudah lepas dari imam. Tapi kalau dia niat
memang sudah pertama kali dia mau niat untuk meninggalkan tasyahud yang pertama, dia sudah mau niat meninggalkan tasyahud yang pertama, imamnya masih mengerjakan tasyahud, maka dia disunatkan untuk kembali. Disunatkan untuk kembali. Tidak wajib, tapi disunatkan saja kalau dia memang berdiri meninggalkan tasyahud yang pertama itu memang disengaja. Loh kok bisa dibedakan? Kok dibedakan antara makmum yang lupa tidak mengerjakan tasyahud awal dengan makmum yang sengaja meninggalkannya? Ini perbedaannya karena orang yang lupa itu adalah seperti tidak ada hukumnya sama sekali. Maka dia wajib untuk ikut imam. Adapun orang yang sengaja untuk meninggalkan tasyahud yang pertama, maka dia sendiri yang merugi atas, karena meninggalkan tasyahud dia sendiri yang merugikan dirinya sendiri, maka dia tidak diwajibkan untuk kembali, cuma disunatkan saja. Tapi orang yang lupa itu kan tidak ada hukumnya, maka dia wajib untuk ikut bersama imam. Nah, sekarang kalau misalnya imam itu meninggalkan tasyahud yang pertama. Kalau imam meninggalkan tasyahud yang pertama, maka makmum harus mengikuti imam. Jadi kalau imam itu tidak mengerjakan tahiyat yang pertama, tidak mengerjakan tasyahud yang pertama, langsung berdiri setelah sujud, maka makmum harus ikut dengan imam. Tidak boleh imamnya meninggalkan tasyahud terus dia tetap mengerjakan tasyahud, maka salatnya akan batal kalau memang dia kerjakan hal itu dengan disengaja dan tahu hukumnya. Jadi tasyahud awal itu, kalau imam meninggalkan tasyahud awal, maka makmum wajib untuk meninggalkannya. Kalau imam berdiri setelah sujud tidak mengerjakan tasyahud, maka makmum harus berdiri mengikuti imam. Kalau makmumnya tidak mau berdiri tetap mengerjakan tasyahud, maka batallah salatnya kalau dia kerjakan hal itu dengan disengaja dan tahu bahwasanya mengerjakan tasyahud ketika dalam keadaan itu adalah membatalkan salat. Loh, kalau seandainya imamnya berdiri tasyahud, berdiri tidak mengerjakan tasyahud, terus imamnya turun lagi untuk mengerjakan tasyahud, ya, misalnya imamnya lupa berdiri, terus imamnya langsung turun lagi untuk mengerjakan tasyahud, lah maka dalam keadaan ini makmum tidak boleh mengikuti imam karena kembalinya imam kepada tasyahud itu berarti membatalkan sholat kalau memang disengaja. Kalau imamnya bodoh misalnya, maka makmum tidak boleh mengikuti imam untuk tasyahud. Maka dia menunggu imam sampai imam selesai tasyahud atau niat mufaraqah. Atau niat mufaraqah. Ini adalah untuk kalau seandainya imam mengerjakan atau meninggalkan tasyahud yang pertama. Atau seandainya imam meninggalkan kunut. Seandainya imam meninggalkan kunut, kalau makmumnya itu yakin bahwasanya kalau seandainya dia membaca kunut, dia bisa sujud yang pertama bersama imam, maka disunatkan dia untuk membaca kunut. Jadi kalau misalnya imam meninggalkan doa kunut, terus makmum ini yakin bahwasanya dia bisa membaca doa kunut dengan cepat, sehingga dia akan mendapatkan imam dalam keadaan sujud yang pertama, maka makmum disunatkan untuk membaca doa kunut. Atau dia anggapan dia bisa untuk mengikuti imam ketika imam dalam keadaan duduk di antara dua sujud, maka tidak disunatkan. Boleh dia kunut tapi tidak disunatkan. Adapun kalau dia yakin bahwasanya kalau dia membaca doa kunut dia akan terlambat, imam akan sujud kedua, maka dalam keadaan ini tidak boleh dia untuk membaca doa kunut, dia harus langsung mengikuti imam. Dia harus langsung mengikuti imam. Lah nantinya kalau imamnya sudah selesai salam, maka disunatkan makmum untuk mengerjakan sujud sahwi. Karena kholal atau kelalaian yang terjadi di salatnya imam itu akan merembet kepada salatnya makmum. Nah, makmum disunatkan untuk sujud sahwi karena kelupaannya imam. Tapi kapan dia mengerjakan sujud sahwi tersebut? Kalau imam sudah salam. Kalau imam sudah salam, sebelum dia salam untuk dirinya sendiri, maka disunatkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Ini adalah masalah kefarduan yang ditinggalkan oleh imam atau makmum atau orang salat sendirian, dan sunat ab'ad. Nah, adapun sunnah hayat seperti
membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika dalam keadaan sujud, atau membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi dalam keadaan rukuk, atau membaca surat setelah membaca Fatihah. Kalau ditinggalkan oleh orang yang sholat, maka tidak boleh kembali untuk mengerjakannya. Kalau misalnya dia dalam keadaan rukuk itu dia lupa, loh saya tadi kan belum membaca surat setelah sholat Fatihah, setelah Fatihah langsung rukuk. Maka dalam keadaan ini dia tidak boleh kembali untuk berdiri untuk membaca surat, karena surat itu termasuk hayat sholat saja. Kalau berdiri kembali lagi untuk membaca surat, maka sholatnya batal. Kalau dia memang mengerjakan hal itu dengan disengaja dan tahu bahwasanya kembali itu membatalkan sholat. Jadi kalau kesunatan yang ditinggalkan oleh orang yang sholat itu, baik orang yang sholat ini imam atau makmum atau orang yang sholat sendirian, maka sudah, kalau ditinggalkan berarti sudah habislah waktunya dan tidak boleh kembali lagi untuk mengerjakannya, dan tidak disunatkan untuk sujud sahwi karena meninggalkan sunnah hayatnya sholat. Kalau dia sujud sahwi karena mengerjakan hayatnya sholat dan tahu bahwasanya hayat itu tidak boleh ditambal dengan sujud sahwi, maka batalah sholatnya karena dia mengerjakan sesuatu min jinsi af'ali sholat tanpa ada muqtadi, tanpa ada penyebabnya. Tanpa ada penyebabnya. Ini adalah masalah hayat sholat. Jadi yang hayatnya sholat itu kalau ditinggalkan oleh orang yang sholat, maka orang yang sholat tersebut tidak boleh kembali untuk mengerjakannya dan tidak disunatkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Ya. Kemudian di sini Imam Abi Suja mengatakan idza syakka min rakaat bana alal yakin wa huwal aqal wa yasjudu li sahwi. Jika ada seseorang yang ragu-ragu tentang bilangan rakaat sholatnya. Misalnya dia sholat asar, dia ragu-ragu. Yang saya kerjakan sekarang ini rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat. Atau dia ragu-ragu, apakah yang saya kerjakan ini rakaat yang keempat, rakaat terakhir atau rakaat yang kelima. Maka dalam hal ini dia harus mengambil yang yakin. Dan yang yakin dalam hal ini adalah bilangan yang sedikit. Kalau dia ragu-ragu, apakah rakaat ini rakaat yang ketiga atau keempat, berarti yang yakin adalah bahwasanya rakaat yang dia lakukan sekarang adalah rakaat yang ketiga. Kalau dia ragu-ragu, apakah rakaat yang saya lakukan sekarang ini rakaat yang kelima atau rakaat yang keempat, berarti dia harus yakin bahwasanya rakaat yang dia lakukan adalah rakaat yang keempat. Kemudian sebelum salam dia disunatkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Sahihul Muslim, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salasan aw arba'an falyatrahish syakka wal yabni ala mastaiqana thumma yasjudu sajdataini qabla ay yusallim fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman di arba'in kana targhiman lisyaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bersabda bahwasanya jika salah satu dari kamu ragu-ragu di dalam salatnya, tidak tahu bilangan salatnya, apakah dia salat 3 kali, apakah dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah dia membuang keraguan-raguan tersebut dan mengambil yang yakin. Kemudian dia disunatkan untuk sujud sahwi sebelum dia salam. Kalau dia memang sudah sholatnya adalah sholat 4 rakaat, maka sholat 5 rakaat misalnya, maka sholat yang rakaat yang dia tambah adalah menjadi penutup. Atau dia sholat rakaat yang dikerjakan tadi adalah 3 rakaat, berarti rakaat yang keempatnya adalah rakaat yang benar dan akan menjadi penipu bagi syaitan. Adapun kalau orang tersebut ragu-ragunya itu timbul setelah dia selesai sholat, setelah selesai sholat dia terus ragu-ragu apakah tadi salat 4 rakaat atau 5 rakaat, maka keraguan-raguan ini tidak mempengaruhi salatnya, maka salatnya tetap sah. Kecuali kalau ragu-ragu ini adalah ragu-ragu tentang
takbiratul ihram atau niat seperti yang saya jelaskan tadi, kalau memang keraguannya itu masalah takbiratul ihram atau masalah niat, maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya karena dia ragu-ragu tentang sahnya sholatnya. Ya. Wah, sujud sahwi sunnah. Perlu diketahui bahwasanya sujud sahwi ini hukumnya adalah sunnah saja, bukan hal yang wajib. Seandainya dia tidak mau sujud sahwi, ya juga tidak apa-apa. Karena hukumnya cuma sunnah saja. Cuma sujud sahwi ini adalah menjadi tambalan, menjadi pelengkap dari sholat yang kurang atau dari sholat yang terjadi kekeliruan atau terjadi kesalahan dalam melakukan rukun atau melakukan ab'ad dan hayat. Maka sujud yang menjadi pelengkap atau penambal di sini adalah sujud sahwi tersebut. Tapi sujud sahwi ini hukumnya adalah sunat, dan tempat wa mahalluhu qablas salam. Tempatnya sujud sahwi ini adalah sebelum dia melakukan salam. Jadi sebelum dia salam, setelah membaca tahiyat, membaca sholawat, membaca doa, sebelum dia salam, dia sujud sahwi 2 kali seperti biasa. Para pendengar yang saya muliakan, sebelum kita tutup kajian kita, ada sebuah pertanyaan. Beliau ini bertanya, Ustadz, kalau di Saudi tidak ada kunut bagaimana? Nah, kalau di Saudi kan madhab mereka kan madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, dan menurut madhabnya Imam Ahmad bin Hambal tidak ada kunutnya. Maka ya sudah, kalau di Saudi tidak ada kunut, maka ya tidak usah kunut. Tapi kalau misalnya Anda bisa melakukan kunut dan bisa mengikuti imam, bisa menemukan imam pada sujud yang pertama. Kalau sujudnya imam itu lama, maka dalam hal ini disunatkan untuk membaca kunut. Tapi seandainya kalau Anda beranggapan seandainya saya membaca kunut saya akan terlambat dari imam, dan saya akan menemukan imam dalam keadaan duduk di antara 2 sujud misalnya, maka dalam keadaan seperti ini tidak disunatkan untuk membaca kunut. Apalagi kalau akan terlambat, akan menemukan imam pada sujud yang kedua, maka tidak boleh kunut. Kunut akan membatalkan sholat. Ya sudah, kalau imamnya tidak membaca kunut, ya tidak usah kunut. Karena memang dalam mazhab mereka kunut tidak disunatkan dalam sholat fajar, dalam sholat subuh. Ya, kalau dalam keadaan seperti ini maka ikut saja mazhabnya imam. Dalam keadaan ini ikut saja mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan bahwasanya kunut tidak disunatkan dan tidak apa-apa, sholatnya tetap sah. Pertanyaan yang kedua, ada seorang wanita yang sedang haid. Pada hari pertama keluar sedikit-sedikit sampai hari kedua tidak keluar sama sekali. Bilangannya kurang dari 24 jam. Kemudian bersuci. Pada hari kelima keluar darah sampai hari ke-17. Karena dia yakin istihadah maka dia bersuci. Yang saya tanyakan, manakah darah yang dihitung haid dan manakah darah yang istihadah? Nah, masalah untuk melihat apakah mana darah yang haid, mana darah yang istihadah, ini masalah yang pelik juga dalam mazhab Syafi'i. Kalau memang pada hari pertama ini keluar darah, pada hari yang kedua keluar darah juga, terus terputus belum sampai 24 jam, terus hari kelima keluar darah sampai hari ke-17, ini banyak sekali perinciannya. Kalau misalnya orang tersebut adalah orang yang sudah pernah mengalami haid, maka dia lihat darahnya. Kalau kita mengambil qaul yang mu'tamad dalam hal ini, yang mengatakan bahwasanya tamyiz itu didahulukan daripada adat atau kebiasaan. Kalau dia bisa membedakan darahnya, mana darah yang kuat dan mana darah yang lemah. Darah yang kuat itu adalah darah yang hitam atau darah yang merah. Darah yang lemah adalah darah yang misalnya merah biasa atau darah yang kecoklat-coklatan atau kekuning-kuningan. Kalau misalnya hari pertama kedua atau pokoknya dalam hal ini darah yang kuat itu adalah yang dihitung darah haid.
kalau memang darahnya itu ada kuat dan ada lemah. Tapi kalau kesulitan dalam masalah ini, karena mungkin orang tersebut lupa, tidak memperhatikan darah yang keluar, maka bisa dia ambil dari dari kebiasaan dia haid pada bulan-bulan sebelumnya. Kalau kebiasaan haid pada bulan-bulan sebelumnya itu adalah misalnya 6 hari atau 7 hari, maka 7 hari ini adalah yang haid untuk hari yang ke-8, 9, 10, maka termasuk dalam kategori istihadhah. Kalau kita ambil muqabil mu'tamad bahwasanya adat itu didahulukan daripada tamyiz. Nah, maka dalam hal ini saya anjurkan untuk murojaah atau untuk konsultasi kepada orang alim yang dekat di daerahnya sana, karena memang dalam hal ini sulit untuk kita terangkan secara dalam kajian seperti ini di udara. Ya. Jika darah belum berhenti, mulai kapan dihitung haidnya? Bagaimana cara mengqadha salat orang yang terkena istihadhah? Bagaimana cara mengqadha salatnya orang yang terkena istihadhah, dan bagaimana cara salat rawatib, ba'diyah dan qobliyah syukran? Jika darah belum berhenti, maka kapan dihitung haid lagi? Dihitung haid lagi ini, maka kita lihat siklus daripada perempuan tersebut berapa siklusnya. Biasanya dia haid itu berapa hari, dan biasanya dia bersih itu berapa hari untuk bulan sebelumnya. Kalau misalnya siklus pada bulan sebelumnya itu adalah misalnya 30 hari, misalnya dia punya kebiasaan 7 hari haid, kemudian sucinya adalah 23 hari, maka siklusnya seperti ini. Kalau darahnya keluar terus menerus, berarti untuk bulan berikutnya, berarti hari yang ke-31 itu adalah terbilang hari haid, sampai hari ke-37, nanti hari ke-38 berarti dia suci. Ya, kita lihat siklus daripada kebiasaan perempuan tersebut. Kalau memang kebiasaannya itu adalah dia haid itu 7 hari dan sucinya itu adalah 23 hari, maka kalau sudah lewat 1 bulan berarti untuk hari atau hari yang ke-31 berarti ini adalah tanggal baru, dan itu dihitung hari haid baru juga, gitu ya. Dan bagaimana cara mengqadha salat orang yang istihadhah ini? Untuk menurut qaul yang mu'tamad, menurut ulama mutaakhirin, untuk orang istihadhah itu tidak wajib untuk mengqadha salat, ya, tidak wajib untuk mengqadha salat, dan ini adalah qaulnya mutaakhirin, qaulnya Ibnu Hajar, Romli dan Khatib dan yang lainnya. Tapi kalau menurut Syaikhaini, menurut pendapatnya Imam Nawawi dan Rafi'i, orang yang kena istihadhah wajib untuk mengqadha salat. Maka dalam hal ini silahkan saja untuk menggampangkan masalah. Kalau yang penting dalam keadaan istihadhah, dia tetap harus mengerjakan salat. Dalam keadaan istihadhah, kalau dia yakin itu adalah istihadhah, maka dia tetap untuk mengerjakan salat, dan dia tidak wajib untuk mengqadha salat yang telah dia lakukan dalam keadaan istihadhah. Jadi istihadhah itu dihukumi orang tersebut adalah orang yang suci. Dia wajib untuk mengerjakan salat, Kalau dia telah mengerjakan salat pada waktu istihadhah, maka dia tidak wajib untuk mengqadhanya menurut pendapatnya ulama mutaakhirin seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau dia dalam keadaan istihadhah dia tidak mengerjakan salat, maka dia berdosa. Karena dia harus tahu bahwasanya istihadhah itu, orang yang dalam keadaan istihadhah adalah terbilang orang yang suci dan wajib untuk mengerjakan salat. Kalau sudah mengerjakan salat dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh para ahli fikih, bagaimana cara bersucinya dan bagaimana cara salatnya, maka salatnya telah sah. Kalau salatnya telah sah, maka dia tidak wajib untuk mengqadha salat menurut qaul yang mu'tamad, menurut fuqaha al-mutaakhirina dari ulama Syafi'iyah. Ya, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil dan kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita terapkan dan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan pendengar yang bertanya mengenai istihadhah ini sembuh dari istihadhahnya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yaj'ala ilmana ilman mubarakan, ilman nafi'an, wa yarzuqana al-amala bihi, wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.